Selanjutnya, pernah nggak sih ikut dalam suatu acara awarding? Terus boleh disebutin nggak di mana aja? Pernah datang ke awarding mana aja gitu? Aku pernah ikut acara awarding. Yang Iya. pertama itu di Depok di SMK Dian Didaktika. Oh nggak ada. Terus yang kedua itu di Bandung. Iya. Itu nggak menang sih, cuman masuk ke nominasi aja. Film apa itu? Lari 3 semua. Oh, lari 3 Lari semuanya. 3 semua. Oh, oke. Selanjutnya, Kalau aku nggak inget sih, lumayan banyak. Yang Iya. paling pertama itu pokoknya itu, ya itu yang di Depok itu. Iya. Yang di Depok, habis itu Festival Film Surabaya itu juga berkali-kali itu, yang itu pialanya juga ada. Terus Iya. Festival Film Trenggalek itu juga. Habis itu yang dari Invis yang ini yang kompetisi film pendek tapi dapat nominasi itu. Dapat nominasi special mention. Iya. Habis itu apa ya? Yang lainnya ya briefing kayak kayak apa ya? Workshop gitu. Oke. Cuman gitu doang sih. Oke, selanjutnya. Kalau aku pertama itu ikut yang lari 3 ini, meskipun nggak Iya. ikut campur tapi ikut ke Depok ya. Itu Depok kan? Iya. Lumayan ya jalan-jalan. Lumayan. Oke, selanjutnya. Kalau saya seingat saya ya itu Iya. saya pernah waktu itu di Semamda, nggak tahu ada acara apa itu. Iya. Film apa juga saya lupa, tapi di situ tuh diputer film-film dari sekolah lain dan itu tuh kita tuh disuruh nge-review. Apa namanya tuh? Pokoknya intinya kayak kita itu mereview film, bukan apa ya namanya, bukan kita itu, cuman kalau nggak salah itu cuma mereview film kalau nggak salah pas itu. Mereview film. Iya, lanjut. Oke, selanjutnya silakan Kak. Kalau dulu sih di sinema itu, Iya. kalau mungkin kompetisi itu mungkin cuman beberapa kali ya, cuman lebih ke arah itu review film dan menonton film. Iya. Jadi salah satunya itu di Festival Film Surabaya. Iya. Itu saya pernah ikut yang pertama di gedung Balai Pemuda kalau nggak salah, gedung seni kebudayaan di situ. Terus yang kedua itu yang di Jerman Club Wisma Jerman ya, di Wisma Jerman itu. Terus kalau untuk kompetisi mungkin yang pertama yang jelas-jelas itu ya di Lampung. Oke. Lampung ya salah satu kompetisi film terjauh saat Mentok ini. itu. Ya mentok itu di Luar Lampung. pulau ya? Iya, luar pulau soalnya. Apalagi naik pesawat Enak ya? kan. Oh, enak. Naik pesawat. Ya, apalagi saya cowok sendiri dengan Pak Fahmi. Ya, lebih enak lagi. Oke. Selanjutnya dari beberapa awarding yang udah kalian datengin, ada nggak sih awarding yang paling berkesan menurut kalian, yang menurut kalian tuh paling luar biasa lah kok bisa sampai situ gitu loh? Silakan. Ada ya, Apa? itu yang di Depok yang di SMK Dian Didaktika, karena yang pertama cewek sendiri. Iya. Terus habis itu waktu tidurnya Silakan diceritakan. Terus Waktu tidurnya kenapa? Waktu tidurnya itu kamarnya paling spesial sendiri, Karena? tidurnya sendiri, terus kasurnya besar, ada AC-nya juga. Iya. Iya, Oke. udah itu aja sih. Terus sama juga kakaknya cantik-cantik. Iya, kakaknya cantik-cantik beneran. Terus sama karena awardingnya malam jadi kerasa serunya kayak gitu. Iya. Oke, selanjutnya? Apa ya? Yang pertama itu juga yang di Depok itu. Iya, yang paling luar biasa. Ada dua sih, ada dua. Apa? Yang pertama yang di Depok, terus Iya. yang kedua itu yang di Trenggalek. Nah, Soalnya kenapa? di Trenggalek itu banyak yang lucu. Kenapa? Apa? Silakan diceritakan. Dari Pak Fahmi, Fawas itu lucu lah pokoknya. Oh, gitu. Tidak bisa diceritakan. Oke. Kalau yang di Depok itu apa ya? Acaranya kan malam ya. Iya. Jadi kayak gak ngantuk, kayak orang lagi bersenang-senang dan foya. Oke, Kayak pokoknya seru-seruan lah, isinya Oke. lebih kayak seru-seruan, gak kayak ngisi acara awarding. Selanjutnya? Kalau aku ya pas itu tok di Depok itu. Ya itu. Nggak ikut lah anak iku. Depok paling berkesan ya? Iya, paling berkesan itu. Oke. Pertama kali ikut, terus habis itu nggak tahu apa-apa. Suruh majuan ya. Nggak seberapa Kaget itu ya, kaget Iya. lah lumayan. Iya. Itu sih. Oke, selanjutnya? Kalau yang paling berkesan ya ini ya, itu
ya itu tadi yang review film itu tadi Iya, karena diputar berbagai macam film di sana itu jadi kita tahu oh film ini karakternya seperti ini Iya. film horor itu seperti ini film action seperti ini ya seperti itu sih Oke. pengalaman lebih ke pengalaman Oh ya, benar. Selanjutnya? Kalau kompetisi yang paling berkesan itu ya jelas mana lagi kalau nggak di Lampung. Ya di Lampung itu sebuah ya bisa dibilang sebuah kompetisi iya, Iya. sebuah rekreasi iya, yes pokoknya serba itu ya. Jadi di Lampung itu Seru lah ya. seru, Iya. tapi ada sedihnya juga karena Kenapa? memang pada saat closing. Iya. Jadi kan kita sudah dinominasikan untuk juara 2. Iya. Nah, tetapi pada saat closing atau penutupan acara tersebut ternyata tidak diberikan piala dan sempat terjadi miskom antara panitia sama kami dan akhirnya menimbulkan ya sedikit konflik lah pada saat itu. Iya. Terus juga ya perang itu seperti perang. Terus juga kalau yang paling berkesan ya di Lampung itu memang ketemu Uber racing kalau bilang ya. Taksi online kencang-kencang. Kenapa? Karena ya gimana lagi itu kan kaget ya dinamanya kan kota orang ya. Di kota Iya. kita itu kan biasanya kalau Uber itu cuman sebuah alat transportasi Iya, gitu biasa ya. gitu. Iya, kalau di sana enggak. Pak dipakein knalpot brong, terus racingan kalau nyetir itu kayak Fast and Furious kanan kiri. Terus ya. Jadi Terus- serasa kayak digonceng sama Rossi ya. Iya, kurang lebih seperti itu, cuman bentuk mobil. Terus Oh, oke. jalan yang ditutup tiba-tiba diterabas gitu aja. Memang ya yang paling berkesan Barbar ya? ya Orang barbar Lampung. sekali orang-orang sana itu. Memang orang Lampung itu beda lagi. Terus juga karena memang kota Lampung itu Iya. unik. Jadi pusat kotanya itu berbeda dari yang lain. Jadi jadi kita itu karena berhubung bandaranya itu jauh sekali ya kalau dibilang dari pusat kota. Jadi kita tuh kan nginepnya itu kayak di pinggiran kota gitu. Iya. Dan hotelnya itu ya bisa dibilang bukan hotel kayak homestay lah. Iya. Itu suasananya mengerikan sekali, gelap. Iya, gelap. Kami datang malam-malam itu bersama Pak Fahmi, terus ada 2 teman saya yang lainnya datang itu bingung. Iya. Hotelnya yang mana kok gelap? Apa hotelnya? Apa kita salah pesan hotel atau gimana? Ternyata hotelnya itu Benar. berada di dalam. Oh, yang ada Jadi di dalamnya. yang malam itu yang gelap itu memang gedung kosong. Hotelnya di sebelah Oke. gedung kosong itu. Oke. Terus ada nggak sih cerita menarik selama mengikuti awarding tersebut? Boleh diceritain silakan. Wajah mereka berdua serem. Kenapa ya? Enggak, Ada apa? enggak. Apa ya? Pak, nggak boleh, Pak. Apa ya? Nggak ada sih. Yakin nggak ada? Nggak ada. Nggak ada apa nggak berani? Oh itu karena pertama kali Iya. nggak pernah naik Transjakarta pada waktu itu dan itu kan nggak tahu ya itu supirnya kayak gimana tapi itu ngebut banget ya gitu loh sampai iya sampai mau jatuh kayak gitu. Dan itu keadaannya Seremnya duduk, di situ. duduk apa berdiri karena nggak bisa nggak ada tempat duduk karena Udah rame kok, banget udah rame. udah penuh parah. Pertama, Ayo. ada yang di Depok itu ada satu terdengar suara goib. Itu yang satu. Habis itu ada pas di Transjakarta itu ada yang duduk di tempat duduk wanita. Siapa itu? Oh, itu pendampingnya. Oh, pendampingnya. Iya. Nggak usah disebutkan namanya ya? Jangan. Jangan. Terus apa ya? Oh iya. Jadi lelaki untuk. Terus apa ya? Pas di Trenggalek Ya. itu ada apa ya? Agak ya gimana ya? Gimana? Ada temen kan namanya Fawas itu. Iya. Fawas itu karena lagi di kafe. Habis itu dia lagi pengen di kamar mandi. Terus? Habis itu dia masuk ke itu kan ke kamar mandi tempat buang air lah. Habis itu saya nungguin di luar. Pas dia keluar saya kagetin ambil saya video. Terus teriak tapi ngeluarin kata-kata yang sangat bisa Halus, dibilang. sangat halus. Wah. Habis itu apa ya? Malam-malam itu
enak bertiga gangguin pembinanya. Apa pendampingnya digangguin. Hati-hati pendampingnya ada di Oh di iya, belakang iya, kamera iya. ya. Nah itu gangguin pendampingnya dari yang katanya kepek sampai itu lah. Pokoknya itu lah. Oke. Udah itu doang Udah. sih. Oke, selanjutnya. Kalau aku waktu apa namanya di Depok itu ada pertanyaan, terus habis Iya. itu yang bisa jawab itu dikasih Silver Queen. Oh, Nah, iya terus habis, terus. terus habis itu disuruh maju sama Pak Fahmi itu. Iya. Terus akhirnya dapet lah ya itu. Heeh, sama cewek cantik ya. Oke. Selanjutnya? Kalau saya di Semamda apa ya? Dapat kenalan banyak sih. Karena kan Terus? sharing-sharing gitu. Iya. Sekolah ini gimana, sekolah gitu gimana. Jadi mungkin ya itu aja. Jadi ngerti semua sekolah itu kayak gimana. Ya, sekolah ini kayak gimana, sekolah itu kayak gimana, sistemnya seperti. Iya, itu aja sih Oke. mungkin dari saya. Oke, selanjutnya? Ya cerita unik itu mungkin ada banyak ya, cuman tadi itu kan hanya beberapa. Salah yang jelas itu yang bikin kami kurang nyaman waktu di Lampung itu ya panitianya tersebut. Terus selain itu waktu itu Sepertinya ada dendam tersendiri sama panitia. oh ya wajib itu karena memang panitianya kurang apa ya kok istilahnya kurang mempersiapkan perlombaan itu secara Matang gitu. secara matang. Jadi kayak ya cuman kita itu cuman disuruh ikut lomba terus nanti apa yang terjadi di tengah-tengah itu ya sudah biar terjadi aja gitu. Dan Oke. solusinya kurang itu aja. Terus juga mungkin karena yang namanya kita libur kompetisi dan rekreasi ya jadi mungkin ada rekreasinya sedikit gitu aja sih. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan tentang buat Kak Clara nih. Kakak inget gak sih sama yang namanya teacher Clara itu? Boleh nggak dijelaskan kepada teman-teman yang ada di entah itu di rumah, di mobil atau dimanapun tentang siapa sih itu teacher Clara? Silahkan. Jadi itu kan karena awalnya itu ide itu dari Pak Fahmi itu. Iya. Idenya dari Pak Fahmi. Itu karena kita saya terus ada Keisha, ada juga Andini itu Iya. sering nongkrong di lab komputer Iya. terus akhirnya ditawarin sama Pak Fahmi. Buat? Kayaknya kita seru deh kalau bikin video. Iya. Video lucu-lucuan kayak gitu. Terus abis itu setelah omongan kalau nggak salah omongan panjang terus udah kamu aja jadi guru. Hah? Guru apa Pak? Ini nanti jadi gini akhirnya diceritain kalau di Iya. Jakarta itu nanti guru terus nanti digarai sama murid-muridnya kayak gitu. Iya. Oke. Kan ya gimana? Berkesan lah ya itu. Iya berkesan lah. Ini kacamata ini pakai kacamata ini kalau nggak salah. Itu disuruh turunin ke bawah ini sambil gini. Ya kan? Ya kan? Enggak. Oke. Udah. Nah, yang terakhir. Bisa dipraktekkan. Tolong ini udah ada beberapa request dari 90% minta untuk di Mana bisa? nostalgia dikit aja. 1 detik, 2 detik. Apa yang apa? Aku agak lupa. Karena emang wajahku kan di situ kan rada gimana gitu ya. Jadi Gimana? gampang lupanya kayak gitu. Oke. Mungkin salah satu video lah yang paling berkesan pas itu wis gimana gitu. Kalau salah satu video itu yang Praktekin gitu. Nggak afdol kalau ada praktek. yang ngangkat telepon, aku masih inget yang ngangkat telepon kayak gitu. Ya apa ya? Pokoknya muridnya itu telepon ke gurunya, Iya. terus gurunya yang ngangkat, halo ini siapa? Sumi, hah? Sumi siapa? Yang itu kalau nggak salah. Oh, Agak lupa juga sih. Iya itu kayak gitu. oke. Tapi semua idenya dari Pak Fahmi. Oh ya. Oke, nah selanjutnya ini aku ada pertanyaan terakhir. Ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik yang masih di Mugaru yang ikut ekstra sinema itu ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan gitu? Silakan. Pesan buat adik-adiknya sih semangat buat berkarya meskipun Iya. di pandemi kayak gini. Terus gak usah malu-malu buat ngelangkah kayak gitu. Yang penting kalian pasti sama apa yang mau kalian tuju kayak gitu. Oke, selanjutnya silakan. Terserah. Silahkan. Apa? Terserah. Pesan. Ngomong apapun. Pesan. Apa ya? Oh. Wait. Lupa. Ngebleng kawan, ngebleng. Ngomong lupa. Pesan. Apa? Kalau pesan apa ya? Pandemi ini Pokoknya aktif lah gitu aktif ya. ya, tetap meskipun kayak
jangan tiru saya. Saya kan di rumah pengen bikin ini tapi hasilnya wacana soalnya nggak ada budget. Oh, iya. Nah itu coba bikin hal-hal kecil tapi kan yang bisa ngimprove diri kayak bisa nambah pengalaman, bisa apa gitu. Karena jangan kayak tugas bisa dijadwal kan tugas kalau lagi free kan bisa bikin apa gitu misalnya coba foto-foto kalau enggak video-video kecil lah kayak bikin animasi tak apa-apa gitu. Oke. Juga kan zaman sekarang kan udah canggih udah banyak yang Terus paling ya udah punya laptop HP kan lagian juga daring kan ya. Iya. Terus apa lagi? Ojo paling kalau enggak jangan itu ojo main game ae. Jangan niru aku. Gak sih? Oke. Main game paling pasti aku iki adik kelas yang satu angka dua angkatan di bawah aku iki dolene FFKB. Nah, jangan main game terus coba hal-hal yang baru itu, coba hal-hal yang baru yang pokoknya yang bisa buat nambah pengalaman lah. Ya, oke. Selanjutnya Buat adik-adik yang ikut sinematografi. yang masih di sinema. Itu yang pertama kalau kalian memang suka sama dunia perfilman itu dalemilah kayak ditekuni gitu. Jangan setengah-setengah ya gitu. Terus habis itu ya apalagi ya tetap semangat lah. Apalagi gurunya masih itu kan ya. Apa Pak Heru kan ya? Masih. Bang Heru kan ya. Iya. Itu profesional itu orangnya. Oke. Selanjutnya Kalau mungkin dari saya sendiri ya itu ambil ilmu dari sinematografi itu sebanyak mungkin. Cobalah tanya-tanya aktif di dalam ekstra tersebut. Tanyalah, Bang, kan gurunya Bang Heru kan. Tanya ke Bang Heru, Bang Heru, ini gimana caranya ngoperasikan kamera seperti ini? Gimana caranya ngoperasikan lighting? Kalau ngedit itu gimana caranya pakai Adobe Premiere ya? Adobe Premiere Pro itu gimana caranya? Ya seperti itulah istilahnya. Sama kan lagi di rumah ini coba buat apa gitu konten ataupun apa gitu ngedit di rumah buat suatu karya lah istilahnya. Itu sih pesan dari saya. Selanjutnya Pesan buat adik-adik sinema. Iya. Yang pertama, download TikTok. Oke. Ya, Terus itu pesan yang sangat berguna ya karena pada masa pandemi ini kita nggak tahu gimana caranya membuat film yang baik, terus pengambilan sebuah gambarnya baik. Di TikTok, di YouTube itu ada banyak tips-tips ya, cara-cara. tips dan cara-cara terutama untuk kreator-kreator. Kalau mungkin dulu tahun saya itu angkatan saya itu Agung Hapsah yang terkenal kalau di YouTube. Ya itu sangat membantu sekali. Chandra Liao terus Sam Calder dia itu bagus-bagus kalau buat video dari transisi, pengambilan gambar, color grading. Itu sih yang terpenting. Kalau kalian nggak punya kamera yang besar atau mungkin laptop yang kayak ROG yang canggih-canggih gitu bisa kok pakai HP. Di HP kan sekarang ada banyak, ada KineMaster, ada kalau di TikTok itu Capcut, CapCut, itulah Capcut. Terus edit yang jeduk-jeduk gini, yang bikin video estetik. Terus ada VN gitu-gitu itu. Itu kan kalau menurut saya kan pengalaman saya akhir-akhir ini buat video dengan itu kurang lebih itu hampir sama kayak yang Adobe Premiere. Cuman ya memang ada beberapa fitur yang tidak tersedia karena memang itu kan cuma di HP. Cuman lebih sering latihan dan belajar lah. Intinya begitu. Oke. Nah, kayaknya kita ini udah cukup banyak nih ngobrol-ngobrol dari tadi, udah banyak hal yang kita bahas, entah itu dari perfilman, dari award-award yang pernah kalian datangi dan diri kalian sendiri pun kita udah bahas banyak. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih buat kakak-kakak yang udah berkenan hadir hari ini, udah mau meluangkan waktunya buat podcast hari ini, dan mungkin ada beberapa yang lagi libur tapi ya mohon maaf kita undang ke sini, dan ya terima kasih banyak. Dan juga buat teman-teman semua di rumah, terima kasih banget udah mau mengikuti kami dari awal acara sampai akhir acara. Sampai jumpa di podcast minggu depan. Saya Ratri Anissa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.